Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Yang ku miliki
Haleluya, haleluya. Dengan bangga kami nyatakan, Yesus, Engkau kami kagumi. Karena Kau mati bagi kami, Kau tumpahkan darah-Mu bagi kami. Kau angkat kami menjadi warga kerajaan. Kau tebus hidup kami, Kau ampuni dosa kami. Engkau penuhi kami dengan karunia. Engkau penuhi kami dengan talenta. Sehingga kami dapat melayani Tuhan. Kami dapat memenangkan jiwa. Kami dapat mentuntaskan amanat agung. Dan kami dapat meluaskan kerajaan Allah di muka bumi. Karena itu dengan bangga di rumah kami masing-masing dalam ibadah minggu yang penuh berkat dan mujizat lawatan Allah di rumah kami masing-masing. Kami nyatakan dengan bangga, nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja. Haleluya. Kami perlu Yesus dalam hidup kami. Kami perlu firman dalam hidup kami. Kami perlu pewahyuan Roh-Mu atas kami. Bicara buat masing-masing kami Bapa. Sebab kami siap untuk mendengarkannya. Sembuhkan yang sakit Allah. Kuatkan yang lemah. Beri penghiburan buat yang susah. Bebaskan yang terikat. Lepaskan yang terbelenggu. Ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga pada ibadah minggu yang penuh mujizat di rumah Allah. Di rumah kami masing-masing ini. Kami tahu Allah bekerja. Allah bertindak. Allah mengubahkan kami. Allah menyempurnakan kami. Dan Allah senantiasa menjadikan kami segambar serupa dengan Kristus. Sehingga pada saat ini bukan sekedar ibadah rutin mingguan biasa yang kami jalani bersama di rumah kami masing-masing. Tetapi saat ini saat berkat, saat ini saat mujizat, saat ini saat perjumpaan kami dengan Yesus. Lewat Roh-Mu, lewat firman-Mu, dan lewat perjamuan suci. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya, haleluya. Bersama-sama yang siap menerima firman katakan amin. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Masih berdiri silahkan duduk dan nikmati hari ini firman Tuhan. Saudaraku, tidak bisa kita bayangkan kita sekarang ada di bulan Agustus, saudara. Berarti dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, bulan ke-6 kita bersama-sama. Wow, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tidak pernah bisa kita bayangkan waktu Maret mungkin kita pikir cuma 2 minggu, mungkin cuma sebulan, mungkin cuma 2 bulan. Tetapi kita masih hidup. Kita masih murid-murid Kristus. Kita masih bersemangat buat Tuhan. Saya percaya itu anugerah dan mujizat yang luar biasa. Karena itu hidup ini bukan soal apa yang kita jalani. Tapi hidup ini soal dengan siapa kita menjalaninya. Waktu kita berjalan bersama Yesus, apapun yang terjadi kita katakan, aku lebih daripada orang-orang yang menang. Karena Kristus yang mengasihi aku. Haleluya. Pegang Alkitab kita di tangan kanan. Hari ini kita juga dipersiapkan untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Siapkan perjamuan suci saudara dan nikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Angkat Alkitab kita di tangan kanan. Tanda kita mengakui Alkitab kita sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan iman kita. Kita mau ucapkan bersama apa yang kita akui sebagai pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Wow,
kita ada kembali di hari Minggu pertama di bulan yang baru. Wow, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, lama juga kita bersama-sama. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini seperti kayak udah betah begini ya kan. Saya di gereja melayani saudara, wow, satu ikatan yang indah, manis dan luar biasa. Dan saya percaya betul, inilah yang kita harapkan. Keluargaku adalah sorgaku dan rumahku adalah istanaku. Saya berdoa betul setiap saudara dapat berkata satu orang bertobat, seluruh isi rumah tangga diselamatkan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum saya juga akan melayani saudara hari ini melalui perjamuan suci. Tapi khusus session ini, wow, ada berita firman Tuhan yang saya percaya isi hati Tuhan mau ditumpahkan buat kita sekalian oleh seorang hamba Tuhan muda yang dipakai dan diurapi Tuhan luar biasa. Dengan bangga saya perkenalkan anak saya, Pastor Geren Lumoindong. Saya undang Pastor Geren untuk maju ke depan dan kita siapkan hati kita bersamaan dengan Pastor Geren maju ke depan. Haleluya. Karya terbesar, amin, dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak terbilang, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. kami bersyukur karena Kristus hadir dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Kristus segala-galanya untuk kami. Kami percaya hanya Yesus yang sanggup lakukan yang mustahil bagi manusia. Karena itu buka hati dan pikiran kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Singkapkan pikiran kami untuk pewahyuan-pewahyuan-Mu. Agar kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ajar kami untuk tunduk padamu dan pada firman-Mu. Bicara buat masing-masing kami Tuhan. Secara spesifik. Karena kami haus dan lapar akan Engkau. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Hari ini saya akan bicara tentang the glorification of God, atau Tuhan yang memuliakan dirinya sendiri. Mungkin mendengar phrase ini atau mendengar kalimat ini, banyak orang mungkin gak terima karena mereka pikir, kok kepentingan Tuhan doang yang dilayani? Kok semuanya hanya tentang Tuhan yang dimuliakan? What about me? Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan kehidupan saya? Tetapi tujuan dari kehidupan kita adalah untuk namanya dimuliakan. Everything that happens, semua yang terjadi adalah untuk kemuliaannya. Bahkan kita ada untuk kemuliaannya. Coba kita lihat di Alkitab. Coba sama-sama kita lihat di Kolose. Pasalnya yang pertama. Ayat yang ke-16, sorry. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-16.
Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singsana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, ini yang kita harus tahu dulu dalam in Christianity mindset, it's not about me but it's all about Him. Dalam kekristenan kita harus mengerti bahwa semua bukan tentang saya. Bukan tentang saya survive, saya nyaman, saya senang, tapi everything is centered on Him. Semua pusatnya kepada Kristus, bukan kepada kita. Coba kita lihat Roma pasal yang ke-11 ayat 36. Roma pasal yang ke-11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketika kita sadar ini, barulah kita gak jadi orang-orang yang egois. Karena kebanyakan orang pakai salib, tetapi tidak pikul salib. Banyak orang pakai salib tapi gak pikul salib. Mereka pikir mereka Kristen tapi kehidupannya gak tunduk pada firman. Mereka pikir mereka Kristen tapi pikirannya masih bagaimana saya ya ditinggikan, saya dimuliakan, saya sukses, saya berlimpah. Tapi bukan bagaimana Tuhan pakai saya agar namanya dimuliakan. Makanya 1 Korintus 10 ayat 31 bilang demikian. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saudara yang bekerja, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Saudara yang ibu rumah tangga, saudara yang pelajar, saudara yang mahasiswa, apapun yang saudara lakukan, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Pikiran kita udah berbeda lagi. Pikiran kita bukan lagi bagaimana saya menyenangkan diri saya, keluarga saya, mama saya, papa saya, istri saya, suami saya, tapi bagaimana saya menyenangkan Tuhan. Dan saya yakin kalau kita menyenangkan istri kita, suami kita, Tuhan disenangkan. Tetapi fokus kita utamanya, saya melayani keluarga saya untuk menyenangkan Tuhan dulu. Karena kenapa itu lebih penting? Karena kalau pikiran kita saya harus nyenengin istri saya, lama-lama istri kita nyebelin, kita pikir ya udahlah nggak usah, istri saya nyebelin kok, suami saya nggak tahu terima kasih, buat apa nyenengin dia? Tetapi kalau kita pikir saya harus menyenangkan Tuhan, mau suami kita seperti apa, istri kita seperti apa, anak-anak kita seperti apa, kita tetap berusaha untuk melayani mereka dan menyenangkan mereka. Karena responsibility kita, tanggung jawab kita kepada Tuhan. Dimanapun saudara ada, coba bilang sama-sama saya, tanggung jawab saya. Coba sama-sama bilang sama saya, tanggung jawab saya adalah menyenangkan Tuhan. Sekali lagi bilang sama-sama saya, tanggung jawab saya adalah untuk menyenangkan Tuhan. Kehidupan saya mulai berubah ketika mata saya tidak melihat apa yang ada di depan atau apa yang ada di samping kiri kanan, tapi apa yang ada di atas. Ketika fokus saya kepada Tuhan, segala sesuatu berubah. Bukan lagi bagaimana membangun sesuatu yang besar, bukan lagi bagaimana berbuat sesuatu yang besar, enggak. Bagaimana saya taat, tunduk, peka, dan setia kepada Tuhan. Mungkin saudara gak banyak dikhotbahin seperti ini ya. Tapi saya mau bilang sama saudara, saudara sukses belum tentu menyenangkan Tuhan. Saudara kaya raya belum tentu menyenangkan Tuhan. Saudara punya pabrik besar-besar belum tentu menyenangkan Tuhan. Saudara jadi pejabat belum tentu menyenangkan Tuhan. Kalau saudara jadi sukses, tapi saudara jadi begitu sibuk gak ada waktu sama keluarga saudara. Keluarga tercerai-berai, tapi usaha saudara sukses. Saya yakin Tuhan kecewa. Makanya kita gak boleh asumsi, oh Tuhan
Maunya saya hebat, saya besar. Enggak, Tuhan maunya kita tunduk kok. Alkitab berkata bukan saya menjadi besar kok. Tuhan menjadi lebih besar, saya menjadi lebih kecil. Keinginan saya jadi lebih kecil, kehendak saya jadi lebih kecil, ego saya lebih kecil. Dan Tuhan yang lebih besar untuk ngatur saya dalam kehidupan. Coba kita lihat Yohanes pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang 14. Saya harap setiap saudara kalau ibadah di rumah saudara benar-benar bawa Alkitab ya. Dan saudara buka Alkitab. Jangan enak-enak saudara depan TV angkat kaki. Udah firman tinggal dengerin, tinggal nonton, gak usah ke gereja. Pakai celana pendek lagi. Sambil ngemil lagi. Saya doain keselak saudara yang ngemil. Coba lihat Yohanes 6. Karena dimanapun saudara berada sekarang saudara lagi ibadah. Judulnya lagi ibadah. Dan saya mau bilang sama saudara. Dari semua agama di muka bumi ibadah Kristen yang paling gampang. Berdoa dimanapun bisa. Saudara gak usah ke gereja, gak usah ke suatu tempat untuk berdoa. Baca Alkitab dimanapun bisa. Sekarang ada banyak Alkitab di aplikasi lagi. Dengar firman bisa lewat online di rumah saudara. Tetapi bukan berarti sikap saudara seenaknya. Kalau saudara mengharapkan lewat ibadah Tuhan hadir dan sebagainya, sikap saudara juga harus benar. Makanya pastikan kalau saudara beribadah hari Minggu kalau bisa bajunya rapi. Bukan karena wah ini rapi supaya enggak, supaya sikap saudara yang benar. Jangan sambil tidur-tiduran. Apalagi ada yang dengar khotbah sambil tiduran sambil puter musik. Bukan musik rohani lagi. Coba lihat ayat yang pertama. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea. Yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan. Yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Karena orang melihat mujizat terjadi. Mujizat penting gak? Penting. Untuk orang-orang dapat mengenal dan melihat. Untuk orang-orang dapat tertarik. Tetapi apakah mujizat menjamin keselamatan? Apakah mujizat membawa perubahan pertobatan? Tidak selalu. Tetapi yang pasti Alkitab berkata mujizat menarik orang kepadanya. Banyak orang-orang yang bertobat karena dapat mujizat. Karena dapat mimpi ketemu Yesus. Karena disembuhkan. Karena keadaan keuangannya dipulihkan. Tetapi ada orang-orang yang dapat mujizat gak berubah-berubah. Jadi mujizat penting gak? Penting tapi bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah pertobatan, keselamatan yang kita terima ketika ada perubahan dari kehidupan kita. Bukan menjadikan kehidupan kita lebih baik, tapi Tuhan memberikan kita kehidupan yang baru. Itu yang terpenting. Namun mujizat bisa menarik orang padanya. Dan saya mau bilang satu ya. Orang yang tahu diri, kalau terima mujizat, kalau mengalami kebaikan Tuhan pasti bertobat, pasti berubah. Ada gak orang-orang yang dapat mujizat gak bertobat? Banyak. Orang-orang yang gak tahu diri. Tuhan udah baik. Tapi tetap gak berubah. Tetap gak bertobat. Tapi harus kita ingat juga, jangan kita anti terhadap hal-hal yang kita gak mengerti. Hanya karena mungkin kita gak mengerti bagaimana mujizat terjadi. Hanya mungkin karena kita gak dapat menerima bagaimana mujizat terjadi, kita menolaknya. Padahal mujizat bisa jadi pintu untuk orang mengenal Allah. Makanya saya selalu bilang bahwa mujizat tanpa pertobatan adalah sampah yang sia-sia. Gak ada gunanya. Karena tujuan dari mujizat adalah jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Coba lihat ayat yang kelima. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya.
Berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Yesus melihat bukan cuma orang-orang yang mengikuti dia. Yesus bukan cuma melihat keinginan orang-orang yang mengikuti dia, tapi Yesus melihat kebutuhan mereka. Mata kita harus mulai kita ubah, bukan cuma ngelihat orang sebagai kesempatan, melihat orang sebagai batu loncatan. Orang ini bisa buat apa ya dalam kehidupan saya, tapi kita melihat orang dan kita cari kebutuhannya. Dia butuh apa dalam kehidupannya? Dan kebutuhan yang terpenting setiap manusia yang mereka perlukan adalah Kristus dalam hidupnya. Tapi setelah mereka kenal Tuhan, mereka butuh apa ya? Ada orang-orang yang gak butuh diceramahin, tapi mereka butuh teman. Ada orang yang gak butuh dimaki-maki dan dimarahin, tapi mereka butuh dipeluk, mereka butuh disayang. Coba mulai lihat kebutuhan-kebutuhan itu dalam keluargamu sendiri dulu deh. Pak, lihat istrimu, Pak, lihat istri saya butuh apa ya? Dan kadang-kadang bukan butuh duit, tapi butuh Bapak hadir. Butuh kasih sayang, butuh perhatian, butuh didengerin, butuh dihargai. Dalam keluarga coba dulu kita lihat deh anak-anak kita, mereka butuhnya apa ya? Kita lihat orang-orang sekitar kita, teman-teman kita, mereka butuhnya apa ya? Jangan cuma kita lihat orang dari luarnya, tapi kita pikir, what can I do for them? Apa yang saya bisa buat untuk melayani mereka? Karena hati Yesus, the heart of Jesus is to provide as a father provide for his children. Itu indahnya. Yesus melihat orang berbondong-bondong datang banyak dan Yesus bilang, di mana kita dapat membeli roti supaya kita bisa memberi mereka makan? Hatinya untuk melayani, untuk provide, untuk memberi. That is the heart of a father. Itu hatinya Bapa. Makanya lebih dari apapun juga Bapa memberi anaknya yang tunggal agar kita dapat diselamatkan. Hati Yesus untuk menyediakan, untuk memberi kepada kita. Motivasinya karena ia mengasihi kita. Tetapi tujuannya adalah untuk kemuliaannya. Memang Tuhan memberi karena ia mengasihi kita. Tetapi tujuannya adalah untuk dia dimuliakan. If we can see and know Jesus 2000 years ago. Kalau kita bisa kenal atau bisa tahu Yesus 2000 tahun yang lalu ketika ia berjalan di muka bumi ini. Begitu banyak dari kita akan begitu jatuh cinta kepada pribadinya. Karena hatinya hati yang melayani, yang memberi. Memberi makan orang. Ini bukan sekali dua kali Yesus memberi makan orang. Yesus menyembuhkan orang. Bahkan beberapa kali Yesus menyembuhkan orang tanpa diminta, tanpa disuruh. Ia membangkitkan anak janda Naim tanpa disuruh. Ia melihat seorang janda menangis, ia tanya, ibu kenapa? Dia bilang, anakku satu-satunya mati. Dan Yesus membangkitkannya. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Coba lihat ayat yang ke-6. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, untuk mencobai Filipus. Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Nah, ini menarik nih. Kalau Tuhan kita maha kuasa, maha besar, maha tahu, kok kita punya masalah? Kok Tuhan izinkan ada pergumulan, ada permasalahan, ada tantangan? Karena terkadang Tuhan menghadapkan kita dengan hal-hal yang kita gak sanggup lakukan. Untuk melihat respons kita dan iman kita. Tuhan terkadang membiarkan kita menghadapi sesuatu yang mustahil agar kita tahu. Berhenti mengandalkan kekuatan kita sendiri. Berhenti mengandalkan manusia. Dan mulai mengandalkan Tuhan secara sempurna.
Kadang-kadang kita kalau belum terkurung, kalau kita belum terjepit, kita belum beriman pada Tuhan. Belum berseru pada Tuhan. Tapi saya yakin justru ketika kita berseru kepada Tuhan, di situ pertolongan kita datang. Karena itu yang Tuhan mau. Tuhan gak mau kita jadi kuat sendiri. Artinya kuat sendiri adalah Tuhan gak mau kita nyelesain semuanya sendiri. Tuhan mau kita bergantung padanya. Makanya Alkitab bilang gini. Marilah yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah padaku, aku akan berikan kelegaan. Kalau Tuhan mau kita kuat sendiri, Tuhan akan bilang, yang letih lesu dan berbeban berat, kuatkan dirimu sendiri. Tapi enggak, Tuhan mengundang kita. Makanya kalau saudara mengalami kesusahan, datang pada Tuhan. Tetapi ingat, Tuhan gak akan memberikan mujizat sesuai kehendak hatimu. Tapi Tuhan akan memberikan sesuai dengan yang kita butuhkan. Misalnya, kita ada utang, kita berdoa, kita mikir Tuhan, saya ada utang. Pengennya kita tiba-tiba utang kita beres. Pengennya kita ada uang datang dari langit. Pengennya kita tiba-tiba kita buka handphone, ada notifikasi transferan dari rekening BCA-nya Tuhan. Tapi bukan gitu cara Tuhan beresin. Kadang-kadang Tuhan berikan kita hikmat untuk mulai usaha. Kadang-kadang Tuhan beri kita kemudahan untuk cari pekerjaan. Kadang-kadang Tuhan memberikan kelembutan hati untuk orang yang kita utangin untuk bisa negosiasi bagaimana menyelesaikannya. Pertolongan Tuhan tidak selamanya datang sesuai dengan yang kita inginkan. Karena Tuhan gak bisa diatur-atur. Coba lihat ayat selanjutnya yang ke-7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotongan kecil saja. Sebagai manusia kan kita seperti ini ya. Kalau kita ada masalah, kita langsung pikir dengan logika kita. Hitung-hitungannya seperti ini nih. Tambah-tambahannya seperti ini nih. Kadang-kadang hal tersulit adalah kita menanggalkan mata jasmani kita untuk melihat secara rohani dalam iman. Kadang-kadang yang susah adalah kita terlalu melototin masalah di depan kita. Sampai kita lupa masih ada Tuhan di atas kita. Sampai kita lupa masih ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Sampai kita lupa hidup kita ada di tangan Tuhan. Lihat ayat yang ke-8. Seorang dari murid-muridnya itu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ini yang saya sebut mata manusia. Ada anak nih punya 5 roti dan 2 ikan. Dia bilang, tapi apa gunanya buat orang sebanyak ini? Gak ada gunanya. Karena manusia merendahkan berdasarkan apa yang mereka lihat. Hitung-hitungan mereka. Manusia melihat apa yang dipunyai. Manusia akan bilang gini, ya dia gak punya modal banyak, mana bisa jadi orang hebat. Dia sekolahnya gak pernah sekolah di luar negeri, mana bisa dia punya karir yang bagus. Dia masih terlalu muda, dia masih terlalu tua. Dia bisa apa gunanya? Suaranya gak ada dia, gak bisa didengar orang. Gak ada powernya, gak ada kuasanya, gak ada backingnya. Manusia kebiasaan merendahkan karena mereka cuma perkatakan apa yang mereka lihat. Tapi saya mau bilang sama saudara, Tuhan beserta kita. Artinya Tuhan beserta kita. Ada hal-hal yang manusia tidak akan duga yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena bukan kita yang maju, tapi Tuhan yang membuka jalan bagi kita. Selanjutnya lihat ayat yang ke-10. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Ini saya senang banget sama ayat ini nih.
Ayat yang 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Yesus maha kuasa enggak? Saya yakin saudara akan bilang iya. Yesus bisa menciptakan roti enggak? Dari telapak tangannya. Tanpa perlu apapun. Bisa. Yesus bisa menciptakan ikan enggak? Tanpa ada apa-apa? Bisa. Apapun dia bisa ciptakan, dia pencipta kok. Tapi kenapa dia harus mengambil roti dan ikan dari anak ini? Perlu enggak? Enggak perlu. Enggak perlu. Tapi Yesus memilih untuk memakai kita. Memakai apa yang ada pada kita untuk kemuliaannya. Dahsyat gak? Tuhan tuh gak perlu kita, Tuhan gak perlu saudara, Tuhan gak perlu saya. Tapi Tuhan memilih untuk memakai kita dalam rancangan, dalam kebesaran rencananya untuk kemuliaannya. Itu begitu dahsyat buat saya. Tuhan gak perlu saya tapi Tuhan pilih saya. Tuhan gak perlu saya tapi Tuhan panggil saya. Itu begitu luar biasa buat saya. Tuhan mau partnership sama kita. Tuhan mau bekerja sama dengan kita. Untuk membesarkan kerajaannya dan memuliakan namanya. Tuhan mau pakai setiap kita untuk mengabarkan, memberitakan Injil. Dan membesarkan namanya. Coba lihat ayat selanjutnya yang ke-12. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Ayat yang 13 berkata demikian. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ayat yang ke-14, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Melalui apa yang ada di tangan seorang anak, Tuhan bisa pakai agar orang-orang mengenal, mengakui dan memuliakannya. Gak banyak yang ada di anak ini. Dia bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling hebat, bukan orang yang paling terpelajar. Tapi Tuhan bisa pakai apa yang ada di tangannya untuk namanya dimuliakan. Tuhan gak perlu saudara sukses dulu, Tuhan gak perlu saudara kaya dulu, Tuhan gak perlu saudara hebat dulu. God can use you wherever you are right now in your life. Saudara mau sedang sakit sekalipun, saudara mau sedang hutang kesusahan sekalipun, saudara mau sedang panik, gak punya apa-apa sekalipun, Tuhan masih bisa pakai saudara sekarang untuk namanya dimuliakan. Tetapi ini pertanyaannya, apa yang ada di tangan kita sekarang yang Tuhan bisa pakai agar namanya dimuliakan? Coba kita lihat dalam kehidupan kita, apa kira-kira yang ada di tangan saya sekarang yang Tuhan bisa pakai untuk kemuliaannya? Apa yang saya bisa buat untuk Tuhan? Banyak banget. Keluarga kita ada di tangan kita. Kita bisa pengaruhi keluarga kita. Doa buat mereka, ajak mereka baca Alkitab, ajak mereka beribadah. Teman-teman kita, orang-orang di kantor, tetap pegang kebenaran, tetap pertahankan iman. Jangan mau diatur-atur, disuruh-suruh, ngelakuin apapun yang menyakiti hati Tuhan. Jangan ada kompromi dengan dosa. Di pekerjaan saudara, apapun yang kau lakukan, biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Hal yang terakhir yang kalau saudara bisa ingat satu kalimat dari seluruh khotbah saya ini, adalah apa yang ada di tangan saudara sekarang yang bisa engkau pakai agar namanya dimuliakan. Dan biarlah fokus kita selaraskan. Bukan buat saya, bukan buat hidup saya,
Tapi semua untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita tutup mata kita tundukkan kepala kita. Saya mau saudara sama-sama nyanyi lagu ini. Tutup mata kita, tundukkan kepala kita. Haleluya. Mataku tertuju padamu. Sama-sama katakan, segenap hidupku, segenap hidupku, ku serahkan padamu, Ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan, kerajaanmu. Sama-sama katakan, ku mau mengikuti, Ku mau mengikuti kehendakmu. kehendakmu ya Bapa. Oh, ku mau selalu menyenangkan hatimu. Saya mau siap saudara saja sama-sama di rumah atau dimanapun saudara katakan, ku mau Mengikuti kehendakmu ya Bapa. kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Mau selalu menyenangkan hatimu. Sekali lagi sama-sama katakan, ku mau mengikuti. Ku mau mengikuti Kehendakmu. kehendakmu ya Bapa. Oh, ku Mau mau selalu. menyenangkan hatimu. Sekarang sama-sama tutup mata kita, tundukkan kepala kita. Taruh tangan kanan kita di dada, izinkan saya berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah hati kami sepenuhnya terikat dengan Engkau. Hati kami sepenuhnya terpusat kepada Engkau. Biar Engkau jadi yang terutama dalam kehidupan kami. Dan segala sesuatu yang kami lakukan memuliakan Engkau. Tuntun kami, bimbing kami untuk tetap tunduk pada firman-Mu. Agar keseharian kehidupan kami dapat merefleksikan Engkau. Haleluya. Haleluya. Saya mau ajak setiap saudara, khususnya saudara yang sakit atau saudara yang punya rekan-rekan yang sakit, untuk mengikuti ibadah online kesembuhan. Ibadah kesembuhan online yang akan diadakan beberapa saat ke depan. Informasinya akan ada di layar. Beberapa minggu lalu kita telah adakan ibadah kesembuhan online yang pertama, dan begitu banyak mujizat-mujizat yang terjadi. Ada yang batu ginjal disembuhkan besok dan lusanya. Ada yang beberapa benjolan mengecil dan hilang. Ada yang vertigo sembuh, dan begitu banyak mujizat-mujizat lain. Karena Tuhan yang kita sembah tidak terbatas. Jadi saya ajak saudara untuk bisa mendaftar via Zoom. Dan nanti untuk mengikuti ibadah ini, share sama teman-teman saudara di luar kota dan sebagainya. Teman-teman yang sakit, mau sakit COVID sekalian forward ke mereka untuk mereka ikuti ibadahnya. Karena saya percaya Tuhan berkuasa dan tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Mari kita tutup mata kita sekali lagi. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau hadir bagi setiap dari kami.
Kami bersyukur karena kami masih bisa datang kepadamu dan beribadah. Biarlah karakter kami dibentuk, kehidupan kami dibentuk. Menjadi bejana sesuai dengan kehendak-Mu. Haleluya, haleluya.